Wah, cocok guys, mahal, rich, elegan, tapi bukan unik yang aneh, unik yang enak. Hai semua, ketemu lagi sama aku Tashi. Welcome to my channel. Apa kabar kalian semua? Makasih yang udah nontonin channel aku terus. Hari ini kita bakalan nge-review lagi makanan viral TikTok. Dan menurut aku episode kali ini seru-seru banget. Dan makanannya kayak bakalan enak-enak banget. Dari Lukcup Jumbo yang satunya harga 95.000 guys. Gila, mahal banget. Terus ada mochi cheesecake. Terus ada bakso keju yang muncrat kemana-mana. Kita akan tes. Dan juga ada katanya dupsnya sosis Uncle Boss yang di Thailand, tahu kan? Nah, ini yang brand lokalnya dan halal. Katanya mirip banget tekstur sama lumer kejunya. Kita akan try out di sini biar kalian nggak kemakan FOMO ya. Sebelum mulai videonya jangan lupa untuk subscribe to this channel. Makasih semua yang udah selalu support channel ini. Langsung aja kita mulai review makanan viral TikTok. Oke, ini adalah bakso keju dari Bakso Samrat. Kalau kalian tahu bakso Samrat, jadi dia tuh baru aja ngeluarin varian yang baru yaitu bakso kejunya. Dan ketika di review tuh semua orang sampai bener-bener moncrot banget kejunya ya guys. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita cobain. Gila sih, bener-bener banyak banget isian kejunya. Tuh, jadi dia berasio daging sama keju, banyakan kejunya guys. Pantesan sampai moncrot-moncrot banget ya. Kayak aku bisa nominasiin ini sebagai bakso keju terenak dalam hidup aku. Aku tuh suka banget sama bakso keju guys. Jadi aku kadang suka mesen bakso, yang penting ada bakso keju, aku gak peduli brandnya apa. Biasanya aku kalau mesen di ojek online, aku klik dulu bakso keju. Yang penting dia jual bakso keju, pasti aku beli. Karena aku suka itu sama bakso keju. Mungkin kalau dalam rating makanan favorit aku di dunia ini, bakso keju tuh masuk urutan 3 besar gitu ya. Dan harganya cuma 48. Aku kasih tau ini menurut aku cuman karena dia bener-bener daging banget dan keju banyak banget. Nggak bisa lagi lebih enak dari ini. Ini udah kayak mentok menurut aku, enak banget. Terus makannya juga pakai bihun sama mie-nya. Nice. Enak itu. Kita racik biar lebih enak. Pakai saus, tuang kecap, sambelnya, dan cuka. Kita aduk, udah merah warnanya. Kalau kalian tim bakso pakai kecap apa enggak? Karena ternyata masih banyak loh orang yang makan bakso tuh nggak suka pakai kecap. Padahal menurut aku kecap itu enak banget di bakso. Jadi rasanya tuh asem, manis, asin. Kita gigit satu lagi bakso kejunya. Tuh kalian bisa lihat kejunya bener-bener sebanyak ini. Dan dia bukan pakai mozzarella gitu, dia kayak tipikal pakai keju quick melt gitu. Jadi ada asin-asinnya guys. Bakso keju terenak ratingnya 100/10. By the way, kalian kalau mau beli ini cuma ada di cabangnya Bakso Samrat yang di Kelapa Gading. Cobain guys. By the way, video ini tidak disponsori oleh pihak manapun yang ada di video ini ya. Jadi ini bener-bener real honest review aja. Dan selera kita pastinya berbeda-beda, semua tergantung ke selera masing-masing. Tapi kalau kalian selama ini nonton aku tipikal satu selera sama aku, pasti nonton video ini cocok buat kalian reviewnya. Lanjut, kita mau review sosis Uncle Boss yang punya Indonesianya. Oke, ini dia si sosis viral yang katanya mirip Uncle Boss. Dan ini ada 3 varian ya. Ini spicy cheese coriander, ini cheese bomb, dan spicy cheese. Kita akan cobain dari yang cheese bomb dulu. Bagian kulitnya sih kayaknya modelnya crunchy gitu. Let's try. Beneran muncul. Dagingnya padat banget guys. Ya, aku pencet biar kalian bisa lihat. Banyak banget kejunya guys, enak banget. Dia jujur ke arah yang sangat amat gurih ya guys. Jadi bukan yang rasanya kayak sosis plain gitu. Aku sih merasakan kayak ada sensasi micin ya, tapi daging banget, bukan sosis tepungan. Ini mirip banget sama teksturnya El Primo. Cuman memang kalau secara rasa masih enakan El Primo. Cuman El Primo kan nggak ada kejunya yang sebanyak ini ya. Tapi ini nomor 2 setelah El Primo menurut aku. Gak hanya jualan keju doang, beneran rasa dan kualitinya berasa banget. Sekarang kita cobain yang spicy cheese, apakah beneran spicy atau enggak ya. Kejunya banyak dan beneran pedes. Rasa pedesnya tuh bukan pedes biasa, tapi kayak pedes cabe chili flakes, tapi kayak dari chili flakesnya tuh kayak dari rawit gitu loh. Kalian bisa lihat tuh potongan-potongan cabenya. Terakhir kita cobain yang spicy coriander ya. Kejunya udah muncrat-muncrat.
Unik banget rasanya. Dan koriandernya itu dia pakai daunnya daun fresh ketumbar gitu, bukan kayak pakai ketumbar bubuk yang kayak ditaruh buat seakan-akan jadi herbs. Makanya wanginya kuat banget. Enak banget sih sumpah. Aku suka banget yang koriander juga, menurut aku unik, tapi bukan unik yang aneh, unik yang enak. Dan rasanya jadi kayak mirip makan toppingan pizza gitu. Padahal di pizza sih nggak pakai daun koriander, tapi nggak tahu somehow pas dimasukin ke dalam sosis keju dan pedas gini jadi kayak kerasa lagi makan pizza. Menurut aku ini juga must try banget, sangat-sangat amat worth the hype. Kejunya banyak, dagingnya berasa, luarnya crunch. Nama brandnya adalah Miyaso. Kalian bisa beli di toko oren atau di online marketplace lainnya. Harganya tuh 75.000 dapat 3. Jadi memang on the pricier side. Coba kalian komen di bawah, aku nggak bisa menilai ini worth it atau enggak. Aku karena kadang kalau menilai sesuatu tuh as a general ya. Biasanya kan sosis itu kan di range harga 10, 15.000 satu. Nah ini 25.000. Memang tapi yang ditawarkan kualitinya ada banget. Dagingnya memang berasa banget. Jadi kalau kalian memang pencinta sosis keju, menurut aku ini worth the hype, worth to try. Tapi kalau kalian pengen option yang nggak mesti keju tapi enak, jujur menurut aku El Primo tetap masih lebih enak. Aku penasaran nih mahal-mahal semua, berarti ya episode kali ini baksonya malah lebih murah. Kita akan coba mochi cheesecake. Oke, ini juga udah seliweran di For Your Page aku ya, di FYP aku adalah mochi cheesecake. Cuma biasanya orang-orang beli tuh mereknya namanya Wone kalau nggak salah. Tapi kebetulan hari ini mereka tutup, jadi kita nemuin lagi nih di Blok M. Dan kayaknya lebih murah. Namanya Cheeky Cheese. It's so petite. Aku nggak nyangka datangnya sekecil ini karena aku kira dia akan slice yang besar. Sebenarnya nih untuk sebuah cheesecake cukup sih segini karena kalau kebanyakan juga mateh ya. Kita buka dulu. Packagingnya lucu, maksudnya kayak gambarnya dia, terus dalamnya. Ini original nih pistachio. And another one is I think the tiramisu ya. Banyak kan yang bilang mochi cheesecake tuh enak. Aku belum pernah cobain, tapi kalau secara otak aku berpikir harusnya aku nggak suka karena menurut aku cheesecake itu sesuatu yang udah lembek, terus di luarnya dikasih sesuatu yang chewy. Jadi menurut aku pasti di dalam mulut agak kayak gitu, ngerti nggak sih? Kayak orang lagi makan mochi tapi isiannya lembek banget tuh pasti nggak enak. Tapi nggak tahu, siapa tahu ternyata enak. Karena biasanya aku kalau makan cheesecake aku lebih suka di combine sama sesuatu yang crunch untuk menghilangkan enaknya cheesecake. Bisa dikasih kayak crumble, ice cream yang nanti kan sesuatu yang malah lebih dingin atau crunchy. Ini malah dikasih sesuatu yang chewy. Let's try. Ini yang original, harganya berapa? 47. Menurut aku ini jadi kelihatan murah gak sih? Gara-gara tadi abis ada sosis gitu 25.000. Oke, kita cobain. Aku gak cocok guys, padahal cheesecake dia lumayan enak, tapi karena mochinya, ini bukan masalah rasanya, tapi ngerti gak sih, emang teksturnya a bit off aja buat aku. Karena pada saat dimakan, tepung tapioka dari si mochi itu sangat mengganggu rasa dari cheesecake. Padahal menurut aku cheesecake-nya udah enak banget. Dan ini pasti berlaku untuk semua yang mochi cheesecake, berarti memang bukan selera aku aja guys. Ingat, ini hanya tergantung selera. Tapi kalau menurut aku, kayaknya ini salah satu tren yang kurang cocok di. Sampai gue buka mochinya, gue bener-bener gak mau ada mochi di cheesecake gue. 10 dari 10 tanpa mochinya. Kalian harus cobain cheesecake tiramisunya mereka. I guarantee kalian pasti suka banget. Ini ada rasa coklat pahit-pahitnya, terus creamy cream cheese, ada light cream vanilanya. Perfection in a bite. Tapi nggak usah pesen ada mochinya menurut aku. Paling masukan dari aku, semoga masukannya diterima. Kayaknya memang adonan mochinya agak sedikit aja ya, masih ada bau tepungnya gitu. Jadinya pas dimakan mengganggu si cheesecake-nya. Tapi ya semua kembali lagi ke selera masing-masing. Tapi kalian harus cobain, wajib cheesecake tiramisunya mereka. Ini harganya adalah 57.000 ya, yang cheesecake tiramisunya. Tapi ini worth the price, worth to try, enak banget. Nah ini dia yang super viral, yaitu adalah Lukcup Jumbo. Namanya Ichigo Lukcup. Gila gak sih harga satunya? Berapa? 95.000. Jujur kayak sekarang lagi tren makanan mahal gak sih? Kayak setiap orang jualan mahal itu semakin kayak orang beli. Kita cobain, tapi jujur kalau untuk sebuah lukcup, karena kan gue pernah bikin lukcup ya, gue tahu bahan dasarnya itu literally kacang hijau pakai agar-agar. Oke, kita cobain lukcup Ichigo ini. Gede banget sih guys. Terus dikasih lagi daun stroberinya di atas biar kelihatan realistis. Aku kasih masukan, harusnya ininya dibikin dari lukcup aja, jadi bisa dimakan juga gak sih? Tuh, jadi segede gini. Kalau untuk glossy dan lain sebagainya memang bukan yang sampai glossy dan cantik banget ya bentuknya guys. Sekarang mari kita belah, kita lihat isinya seperti apa sih. Memang benar-benar segede itu stroberinya.
Jadi guys, aku nggak kasih tahu aku belinya di mana karena kan sebenarnya ada banyak yang jualan ini ya. Karena aku belum bisa rekomendasi ke kalian. Ini baru bisa aku kasih rating 4/10. Kenapa? Karena adonan dari kacangnya sih, dari kacang hijaunya menurut aku kurang di blend sampai halus banget. Jadi ketika makan masih ada kacang hijau yang keras tuh. Jadi kayak ngerebusnya kayak kurang lama gitu. Dan menurut aku kacang hijaunya sedikit Kurang manis sedikit. jadi pas dimakan itu kayak masih rasa kacang hijau kayak kurang di blend sampai lumat dan ada gurih-gurih santan dan ada manisnya gitu. Dan mungkin memang bukan selera aku aja, tapi pada saat aku makan kayak kombinasi antara asemnya strawberry masuk ke rasa kacang hijau di mulut aku nggak nyambung. Menurut aku strawberry seperti ini lebih masuk ke dalam mochi cream. Coba komen di bawah menurut kalian worth it atau enggak beli ini, atau siapa yang udah pernah nyobain tapi menurut kalian enak, komen di bawah. Di episode kali ini kita nemuin 2 makanan viral TikTok yang bener-bener worth to try parah. Bahkan aku kasih ratingnya lebih dari 10, yaitu adalah bakso samrat keju. Kalian harus cobain, mau ngantri 20 jam ngantri aja. Karena menurut aku ini bakso keju terenak yang akan kalian makan. Enak banget. Dan yang kedua si sosis itu walaupun a bit on the pricier side, tapi menurut aku dia juga enak banget. Kalau kalian pencinta sosis yang full daging dan keju, itu enak. Itu dia video kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan nantiin video-video kita berikutnya karena bakalan banyak video-video baru yang seru-seru. Thank you for watching. I'll see you in my next one. Bye-bye.